Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang akad dan produk perhimpunan dana bank syariah. Oke, nah kita lihat dulu apa sih definisi dari simpanan yang sering kali kita dengar ketika kita membahas tentang bank. Nah, simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah ya kepada bank syariah dan UUS atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, adapun akad umum yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana adalah akad wadiah ya atau titipan dan akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, sesuai dengan penjelasan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, yang pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian penghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Apa yang disampaikan kedua ini tadi ada 2 poin yang sudah tertera di judul atas, di mana ada 2 akad yang sering digunakan oleh perbankan syariah dalam penghimpunan dana, yaitu apa? Yang pertama wadiah, titipan, dan yang kedua mudharabah atau bagi hasil. Selanjutnya kita lihat untuk karakteristik jenis produk simpanan bank syariah. Bentuk simpanan di sini ada giro, tabungan, deposito. Nah, jenis akadnya kita bedah masing-masing. Kemudian untuk karakteristik produk simpanan, nah ini untuk giro, jenis akadnya ini bisa wadiah yad domanah, kemudian wadiah yad amanah, kemudian mudharabah. Mudharabah ini bisa mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Nah, untuk karakteristik produk simpanannya ya nanti bisa dinamakan rekening giro wadiah atau rekening giro mudharabah. Nah, macam-macam. Kemudian bentuk simpanan yang tabungan, jenis akadnya ini bisa wadiah, bisa mudharabah, mudharabahnya bisa muqayyadah dan bisa mutlaqah. Nah, untuk karakteristik produk simpanan di sini rekening tabungan wadiah, kemudian bisa rekening tabungan mudharabah. Hampir sama ya, tinggal diganti-ganti saja. Nah, kemudian untuk yang bentuk simpanan deposito juga di sini ada sedikit perbedaan ya. Di sini deposito menggunakan akadnya mudharabah. Jadi tidak menggunakan akad wadiah. Nah, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Kenapa tidak menggunakan akad wadiah? Karena deposito ini kan menggunakan jangka ya. Jadi biasanya tujuan orang mendepositokan uangnya di sini itu untuk bisa dibagi hasilkan. Nah, jadi lebih tepatnya yaitu menggunakan mudharabah, bukan yang wadiah hanya sekadar titipan saja. Nah, kemudian untuk karakteristik produk simpanan ada rekening deposito syariah mudharabah, ada rekening deposito syariah muqayyadah. Nah, untuk hasil keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2000, yakni tentang giro, yaitu ada 2 jenis. Nah, jenis yang pertama, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Nah, jenis giro yang kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Sekali lagi yang perlu diingat ketika kita berbicara tentang akad penghimpunan dana, maka akad yang
akan dibahas yaitu dua akad ini, akad mudharabah dan akad wadiah. Nah, rukun akad wadiah di sini yang pertama pelaku akad yaitu penitip, dalam hal ini nasabah, dan penerima titipan atau bank. Kemudian 2 adanya objek akad, barang yang dititipkan. Kemudian 3 siwoh ya, yaitu ijab dan qabul. Skema akad wadiah yang amanah. Nah, ini wadiah yat amanah ini di sini kita bisa melihat ada dua sisi penyimpan pihak bank syariah ya, mustauda. Nah, kemudian si penitip atau muwati ya, penitipnya nasabah. Nah, di sini ada tanda panah di mana poin 1B ini titip barang atau aset. Nah, biasanya misalkan uang ya, titip uang dalam bentuk tabungan tadi. Kemudian di sini menggunakan akad wadiah yat amanah. Nah, kemudian barang apa yang kita titipkan tentu kita harus dibebani, yaitu membayar biaya penitipan. Nah, bagaimana dengan skema akad wadiah yat domanah? Nah, ini hampir sama kayak tadi, hanya saja di sini ada pemanfaatan aset bagi hasil margin sewa untuk dunia usahanya si penyimpan atau mustaudaknya. Jadi si perbankannya. Karena gini, tadi kita sudah membahas wadiah yat amanah. Kalau wadiah yat amanah, jadi bank itu tidak boleh memutar uang itu untuk usaha, untuk bisnisnya perbankan itu. Jadi hanya sekedar nasabah menitipkan uangnya, kemudian bank menjaga uang itu dan nasabah membayar biaya titipannya, gitu saja. Nah, uang itu akan utuh, gitu ya, uang itu akan utuh, hanya saja dibebani biaya titipan. Itu yang yat amanah. Nah, yang yat domanah yang sekarang ini kita bahas, ini di sini nasabah memperbolehkan atau bank dibolehkan untuk memanfaatkan aset atau uang yang dititipkan oleh muwati, penitip atau nasabah. Nah, untuk diputar uangnya, sehingga nanti akan ada bagi hasil atau margin. Nah, kemudian nanti juga akan ada bonus untuk si penitip tadi apabila ketika uang itu diputar menghasilkan keuntungan. Makanya dia menggunakan akad wadiah yat domanah. Selanjutnya, ini ada skema giro wadiah pada bank syariah. Nah, ini di sini ada nasabah pembiayaan, ada muwati nasabah giro wadiah di dua sisi. Di tengah-tengah ada bank syariah selaku mustauda ya. Di sini nanti nasabah giro wadiah yang pertama nanti tentu pakai akad giro wadiah. Nah, nanti ada setoran awalnya, kemudian ada mutasi gironya. Nah, kemudian ada polling dana. Selanjutnya penyaluran ada penyaluran pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Nah, uang ini diputar untuk dunia usaha, disalurkan ke produk pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Nah, kemudian di sini bank mendapatkan pendapatan, nah masuk ya ke bank syariahnya. Kemudian bank dapat memberi bonus. Nah, dapat memberi bonus kepada siapa? Kepada muwati, kepada nasabah yang mempunyai giro wadiahnya, gitu. Nah, jadi untuk pemberian bonus ini yang harus digarisbawahi adalah tanpa dipersyaratkan di awal akad. Jadi bonus itu tidak disampaikan dalam bentuk syarat bahwa pihak bank akan memberikan bonus kepada nasabah, itu tidak. Nah, jadi tidak ada syarat seperti itu.
Itu untuk skema giro wadiah bank syariah. Nah, bagaimana untuk skema giro mudharabah mutlaqah? Nah, ini hampir sama konsepnya. Hanya saja untuk akad mengikuti ya, akadnya akad giro mudharabah. Kemudian setoran awal sohibul mal, nasabah giro mudharabah ya, karena ini kita pakai akadnya mudharabah maka dia disebut sohibul mal. Kemudian ada mutasi giro. Selanjutnya nanti akan ada polling dana, masukkan dana ke bank syariah. Nah, kemudian bank syariah menyalurkan uang tersebut untuk pembiayaan kepada nasabah pembiayaan yang membutuhkan dana. Nah, untuk apa? Untuk dunia usaha ya pasti. Nah, kemudian bank mendapatkan pendapatan masuk ke bank syariah ya selaku mudorib. Kemudian lanjut pada akhir tahapan terakhir, tahapan ke-7, yaitu distribusi bagi hasilnya. Jadi nasabah bagi hasil sesuai dengan yang disepakati. Jadi di awal nanti kalau yang mudharabah ini nanti sudah ada kesepakatan di awal. Beda sama tadi yang skema sebelumnya ya. Gitu. Selanjutnya skema simpanan giro mudharabah muqayyadah. Nah, ini Yang pertama masih sama akad giro mudharabahnya, mudharabah muqayyadah ya. Kemudian pihak sohibul mal melakukan setoran awal. Selanjutnya penyaluran pembiayaan ya, bank menyalurkan dana sesuai syarat dari nasabah ke nasabah pembiayaan. Kemudian ada pendapatan untuk bank syariah ya selaku mudorib. Kemudian ada pendistribusian bagi hasil, nasabah bagi hasil sesuai dengan yang disepakati. Nah, perbedaan giro wadiah dan giro mudharabah di sini bisa dilihat dari beberapa aspek. Untuk aspek sifat penempatan dana, giro wadiah bersifat titipan, giro mudharabah bersifat investasi. Aspek persyaratan akad, giro wadiah merujuk pada akad wadiah, giro mudharabah jelas merujuk pada akad mudharabah. Untuk aspek dalam waktu penarikan, giro wadiah dapat ditarik sewaktu-waktu, sedangkan giro mudharabah dapat ditarik sewaktu-waktu kecuali giro mudharabah muqayyadah. Nah, untuk aspek sistem imbalan, giro wadiah dengan bonus sesuai kebijakan bank. Untuk giro mudharabah sistem bagi hasil dengan nasabah yang telah disepakati. Kesepakatan nisbah bagi hasilnya di awal antara nasabah dengan bank. Nah, kemudian dalam aspek jaminan dana, giro wadiah, bank menjamin dana titipan. Kemudian giro mudharabah, bank tidak menjamin dana investasi pada giro mudharabah muqayyadah. Untuk risiko kerugiannya, giro wadiah, bank menanggung risiko kerugian jika dana titipan dimanfaatkan. Nah, giro mudharabah, nasabah memiliki sebagai pemilik dana menanggung risiko kerugian investasi. Oke. Untuk persamaan dan perbedaan giro syariah dan giro konvensional ya, ini untuk tambahan pengetahuan. Untuk persamaannya, giro syariah dengan giro konvensional sama-sama memiliki fasilitas layanan dan fungsi yang sama. Kemudian sama-sama penarikannya menggunakan cek dan biljet giro. Kemudian dana dapat ditarik sewaktu-waktu kecuali giro mudharabah muqayyadah. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk perbedaannya kalau yang giro syariah dia berdasarkan prinsip syariah, kalau giro konvensional tanpa prinsip syariah. Kalau giro syariah pedoman definisi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kalau yang giro konvensional dia pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Nah, pola akad dalam giro syariah yaitu akad titipan dan investasi, sedangkan dalam giro konvensional tidak ada pola akadnya. Nah, kemudian untuk giro syariah sistem imbalan berbentuk bonus bagi hasil. Kalau giro konvensional sistem imbalan dalam bentuk bunga.
Oke, nah kita coba belajar untuk memahami apa itu tabungan. Nah, tabungan tadi merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, tabungan sendiri ada dua jenis. Yang pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Nah, ini untuk skema simpanan tabungan wadiah. Ini buat bacaan saja ya, tadi sudah hampir sama, hanya saja di sini ada untuk pembiayaan juga, jual beli itu juga bisa. Tambahannya nggak hanya untuk bisnis tapi bisa untuk konsumtif ya, pembelian suatu barang ya, atau pembelian suatu barang itu juga untuk bisnis itu juga bisa. Nah, yang ini skema simpanan tabungan mudharabah hampir sama, nanti tinggal dipahami saja. Nah, untuk persamaan dan perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah ini bisa bisa dipahami, bisa dilihat sangat jelas di PPT. Nanti silahkan bisa dibuka untuk mencermatinya antara perbedaan dengan persamaan tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah. Nah, sedangkan untuk deposito ada dua jenis. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, dan deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Nah, ini mudharabah 2 tingkat pada bank syariah. Nah, di sini ada mudharib sekaligus sebagai sohibul mal ya, perbankan ya. Ini ada depositor, sohibul malnya ya, nasabah atau nasabah deposito. Nah, ini ada entrepreneur, entrepreneurnya ini sebagai pengusaha ya. Nah, ini bisa sambil dipahami, nanti bisa dibahas, didiskusikan di WA group. Nah, itu skema simpanan deposito mudharabah mutlaqah. Oke, nah ini tinggal dipahami juga, silahkan nanti bisa saya kira sangat jelas ya dengan bagan-bagan seperti ini. Kalian tinggal mengeksplor pengetahuan kalian. Nah, yang ini mudharabah muqayyadah. Oke, nah ini untuk persamaan dan perbedaannya deposito syariah dengan yang konven. Oke, demikian video pembelajaran terkait akad dan produk ini ya, penghimpunan dana bank syariah. Silahkan dilanjutkan diskusi seperti biasa di WA group, dan ada tugas silahkan dikerjakan. Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.